Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami, mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Kami akan menjelaskan mengenai bab 5 tentang keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Kami berasal dari kelas Teknik Informatika 5A. Sebelum kami melanjutkan presentasi ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Utin Cindy Selvira dengan NIM 304-2019-007. Perkenalkan, nama saya Tiana Adela Pratiwi dengan NIM 304-2019-014. Perkenalkan, nama saya Rida Anissa dengan NIM 304-2019-016. Keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. A. Biosfer dan makhluk hidup. 1. Biosfer. A. Biosfer, yaitu lapisan-lapisan horizontal di bumi dan di atas muka bumi tempat makhluk hidup berada dan melangsungkan aktivitasnya, yaitu troposfer, litosfer, dan hidrosfer. Yang B. Kondensasi saat pembentukan bumi menyebabkan lapisan-lapisan di bumi memadat, sedangkan lapisan udara di atas muka bumi membungkus bumi dengan gas-gas, yaitu atmosfer. Yang C. Lapisan atmosfer terdiri dari troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Kedua, sel sebagai suatu unit. Kehidupan suatu organisme atau makhluk hidup tidak akan berlangsung tanpa adanya sel-sel tubuh organisme tersebut. Yang B, sel adalah bagian terkecil dari tubuh suatu organisme yang menyelenggarakan aktivitas hidupnya. C, sel terdiri dari inti sel dan sitoplasma. Yang D, komposisi kimia sel tetap untuk masing-masing spesies, metabolisme, imitabilitas, reproduksi, tumbuh menjadi besar dan berdaur hidup. Lanjut, yang ketiga, reproduksi sel dan makhluk hidup. A. Reproduksi sel terjadi dengan dua cara. Yang pertama, amitosis, pembelahan tidak langsung, dan mitosis, pembelahan langsung. B. Reproduksi mitosis pada hewan dengan tahapan interfase, profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Yang C. Reproduksi amitosis, memperbanyak jumlah sel. Yang D. Reproduksi makhluk hidup bertujuan untuk memperbesar populasi dan spesies organisme tersebut. Yang E. Reproduksi makhluk hidup terdiri dari dua, yaitu aseksual, primitif, tunas, spora, pembelahan atau vegetatif. Yang kedua, seksual, tingkat tinggi, persatuan sel-sel kelamin atau gamet. B. Asal mula kehidupan di bumi. Ketika bumi terbentuk dan masih panas dan kemudian mendingin, diduga belum ada kehidupan di sana. Bagaimana makhluk pertama atau asal mula kehidupan masih menjadi perdebatan hingga sekarang. 1. Hipotesis bubur primordial yang terdiri dari 1. Miliaran tahun yang lalu, atmosfer bumi tersusun dari campuran gas-gas amoniak, hidrogen, uap air, dan metan. Yang kedua, energi dalam bentuk kilat ataupun radiasi sinar ultraviolet menggabungkan molekul-molekul gas-gas menjadi senyawa yang rumit, asam amino pertama, yang dianggap cikal bakal molekul penyusun protein. Yang ketiga, protein-protein selanjutnya tergabung dalam suatu larutan dengan cara tertentu yang disebut bubur primordial atau bubur asal. Yang keempat, kondisi di atas memicu ilmuwan O'Farin, Haldane, Urey, dan Milker membuat hipotesis meniru perkiraan kondisi di masa awal terbentuk bumi, ketika itu 4.500 juta tahun yang lalu. Yang kelima, rantai molekul protein dalam waktu yang cukup panjang berpadu membentuk molekul-molekul besar, makromolekul, DNA dan RNA. Yang keenam, DNA dan RNA, kode genetik pembentuk-pembentuk protein yang dapat mengalami mutasi sehingga bentuk-bentuk kehidupan itu dapat menyesuaikan diri lebih baik terhadap lingkungan. Baiklah, saya Tiana, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya tadi. 2. Abiogenesis dan biogenesis. Teori ini merupakan teori kedua mengenai asal mula kehidupan di bumi. Adapun beberapa rangkuman pendukung mengenai teori ini adalah: yang pertama, sebelum ilmu pengetahuan dan berbagai perangkatnya berkembang seperti saat ini, manusia percaya bahwa kehidupan terutama dalam bentuk yang sederhana muncul secara tiba-tiba dari benda mati. Yang kedua,
Fenomena ini dikenal sebagai teori generation spontanea, yang kemudian memunculkan teori abiogenesis. Yang ketiga, teori abiogenesis menjadi menguat setelah Anthony van Leeuwenhoek melalui lensa mikroskop menemukan adanya makhluk hidup berukuran kecil di dalam air rendaman jerami. Yang keempat, teori abiogenesis ini disimpulkan oleh Francisco Redi dan Harvey dengan pernyataan bahwa setiap kehidupan berasal dari telur. Seperti bahasa Latinnya, omne vivum ex ovo, atau Spallanzani yang menyatakan setiap telur berasal dari kehidupan sebelumnya. Seperti bahasa Latinnya, omne ovum ex vivo. Yang terakhir, dari keadaan ini muncul teori baru yang dikenal dengan biogenesis, dengan bahasa Latinnya, omne vivum ex vivo, yang artinya setiap kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya. Jika diartikan secara sederhana, abiogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa organisme hidup berasal dari makhluk tak hidup, sedangkan biogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup juga. Yang ketiga, proses evolusi makhluk hidup di biosfer. Biosfer juga dikenal sebagai ekosfer, yang artinya jumlah seluruh ekosistem di seluruh penjuru bumi, atau bisa disebut juga zona kehidupan di bumi. Adapun penjelasan proses evolusi makhluk hidup di biosfer sebagai berikut. Yang pertama, makhluk hidup pertama yang terbentuk di bumi kemungkinan tidak lama setelah bumi terjadi. Yang kedua, hal ini dibuktikan dengan ditemukan makhluk hidup bersel tunggal di Australia yang berumur 3.500 juta tahun dan gen lain yang berumur 3.800 juta tahun. Yang ketiga, makhluk hidup yang primitif ini kemungkinan hanya mengandung DNA dan RNA yang dikenal sebagai virus. DNA di sini diartikan sebagai sejenis biomolekul yang menyimpan instruksi-instruksi genetika pada setiap organisme. Sedangkan RNA adalah molekul polimer yang terlibat dalam berbagai peran biologis dalam mengkode, dekode, regulasi, dan ekspresi gen. Yang keempat, proses perubahan makhluk hidup dari sel sederhana ke bentuk kompleks terjadi karena DNA mengalami mutasi. Yang kelima, kode genetik yang paling sesuai dengan lingkungan akan mendapat peluang lebih baik untuk berkembang. Arti genetik di sini adalah keadaan unggul suatu sifat keturunan yang tampak di dalam penampilan. Sedangkan yang terakhir, makhluk hidup yang mampu beradaptasi dengan lingkungan akan hidup, tumbuh, dan berkembang populasinya, sedangkan yang tidak mampu akan musnah. Yang selanjutnya, C. Keanekaragaman makhluk hidup. Adapun penjelasan mengenai keanekaragaman makhluk hidup adalah sebagai berikut. Yang pertama, variasi yang terjadi pada makhluk hidup bersifat genetik. Yang kedua, sumber dan terjadinya variasi adalah adanya mutasi, suatu perubahan kimiawi pada DNA yang berlangsung sedikit demi sedikit dalam waktu cukup lama. Yang ketiga, mutasi memodifikasi kode genetik dan menyebabkan terjadi spesiasi. Spesiasi adalah sebuah proses evolusi munculnya spesies baru. Yang keempat, perubahan genetik menyebabkan perbedaan di antara individu dan menyebabkan pula populasi beradaptasi dengan lingkungan yang selalu berubah. Dan yang terakhir, kesimpulannya adalah evolusi mengakibatkan terjadinya keanekaragaman makhluk hidup. D. Persebaran makhluk hidup dan sejarah perkembangan manusia. 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran makhluk hidup. A. Faktor lingkungan. Yang pertama, komponen persebaran makhluk hidup adalah faktor biotik dan faktor abiotik. Yang kedua, parameter abiotik seperti daratan, perairan, lintang geografis. Yang ketiga, parameter biotik seperti tumbuhan, hewan, dan mikroba. B. Faktor sejarah geologi. Yang pertama, pergeseran benua sangat mempengaruhi persebaran makhluk hidup. Setelah Pangea pecah-pecah, maka penghuninya ikut serta dengan benua.
Yang kedua, makhluk hidup yang bertahan hidup akan terus hidup dan sebaliknya akan mati. C. Faktor penghambat fisik. Yang pertama, faktor penghambat fisik persebaran biota ialah daratan dan perairan. Yang kedua, daratan penghambat persebaran biota perairan dan sebaliknya, penghambat persebaran biota daratan terhambat oleh perairan. 2. Persebaran tumbuhan. Pertama, wilayah iklim tropis, subtropis, dan dingin memberikan perbedaan jenis tumbuhan yang hidup di tempat tersebut karena faktor adaptasi. 3. Persebaran hewan. Yang pertama, letak geografis atau zoogeografis menjadi fokus persebaran hewan. Yang kedua, persebaran hewan di bumi dibagi menjadi 6. Yang pertama, Palearktik, Eropa dan Asia Utara. Yang kedua, Nearktik, Amerika Utara dan Greenland. Yang ketiga, Neotropis, Amerika Selatan dan Tengah. Yang keempat, Ethiopia, Afrika dan Semenanjung Arab. Yang kelima, Oriental, Asia Selatan dan Indonesia. Dan Australia dan sekitarnya. 4. Sejarah perkembangan manusia. Yang pertama, Homo spesies adalah Homo saat ini disebut manusia modern karena ini sudah bipedal atau berjalan tegak. Yang kedua, di Afrika Selatan dan Tanzania telah ditemukan fosil Homidae yang dinamakan Australopithecus africanus yang mirip kera. Yang ketiga, Pithecanthropus erectus, manusia Jawa, Homo erectus, manusia Viking yang bipedal. Yang keempat, Homo spesies neanderthalensis, Jerman, seram, berjalan tegak, berbadan pendek, otak mirip manusia modern, dan dapat membuat alat. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.